Wibi. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian itu ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena Covid. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah, jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuk lah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah Goa Jepang dan Belanda. Nah, pas udah sampai ke Goa Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, "Kok muka lo pucat sih? Lo sakit ya?" Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam Goa Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, gak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis. Dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, "Udah dong, jangan ganggu gue mau pulang." Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, "Mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan." Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar Goa Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah, mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih, ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh, punggungnya tuh kerasa berat dan dia tuh jadi sering ngelamun, walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke Goa Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke Goa Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama teman-temannya. Nah, kebetulan teman-teman yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang, karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh nggak ada apa-apa. Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih, tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding, karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu. Dan pas si Miska ngeliat atas Moibi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu, tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu. Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngeliat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar. Tapi
tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Hah? Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya ditarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Moebi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua itu gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh nggak mau ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Moebi. Nah singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung dekat rumahnya ini. Pas malamnya si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo ke sini? Karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo nggak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo nggak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Di situ sebenarnya abangnya tuh kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. "Pak bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya." Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, "Itu udah diikutin berapa kali?" Si abangnya ngomong, "Adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang."
Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu. Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, "Dek jangan takut dek, dia nggak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang." Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, "Dek, ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya pak? Boleh dijelasin lebih detail nggak?" Terus si bapak itu bilang, "Nggak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin." Si Miska. Nah menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas. Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh nggak cuma satu sosok doang, Muy. Malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya, teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gua nggak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang, atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih, bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya. Dari beberapa hal identik tentang Selasa Kliwon yang udah lo sebutin tadi, Nat, salah satunya ternyata masih ada hubungannya sama kiriman cerita yang bakal gue ceritain sekarang. Cerita yang makin menguatkan kalau Selasa Kliwon itu emang waktu yang pas buat ngelakuin ritual atau semedi untuk kebutuhan apapun itu. Oke. Ini cerita kiriman dari sebut aja namanya Jordan ya, yang kebetulan tinggal di salah satu daerah di area Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Oke. Ini juga bukan cerita dia yang ngalamin langsung, lebih tepatnya ini cerita tentang Pak D-nya, yang orang-orang desa kenal sebagai Mbah Topo. Seorang guru ngaji yang dikenal bisa ngewangi atau ngebantu orang-orang buat keperluan-keperluan tertentu. Pokoknya satu hal yang paling Jordan ingat tentang si Pak D-nya ini, itu setiap malam Selasa Kliwon, beliau tuh pasti pergi ke makam leluhur untuk ngelakuin tirakat. Oke. Nah ini buat yang belum tahu ya, jadi tirakat itu tuh semacam ritual Islam Jawa yang artinya tuh menahan hawa nafsu dan mengendalikan diri biar bisa membersihkan hati, ngedeketin diri ke Tuhan, sekaligus dipakai semisal ada hajat atau keinginan yang lebih pengen dicapai. Oke. Nah secara definisi sih kayak gitu ya. Tapi yang harus diingat di sini adalah tirakat Mbah Topo ini bukan tirakat biasa, Nat, Moy. Katanya dari segala macam prosesnya ada sesuatu yang harus dijaga supaya nggak keluar. Dan kalau sampai ada yang ngeganggu atau bahkan salah langkah sedikit, akibatnya bisa fatal. Kalau dihitung-hitung Mbah Topo ini ada kali puluhan tahun ngelakuin tirakat di sana. Biasanya sendirian. Tapi beberapa tahun yang lalu ada satu kejadian yang akhirnya bikin beliau tuh nggak pernah lagi ke sana. Nah kebetulan pada saat itu ada anak muda namanya Salim. Salim ini tuh dulunya adalah murid ngajinya Mbah Topo sebelum akhirnya kuliah merantau ke Jogja. Nah ada satu libur panjang, dia ini balik ke kampung. Nah Salim ini orangnya kritis sebenarnya, Natmoy. Dia tuh nggak percaya sama hal-hal mistis. Makanya pas dia tuh denger obrolan soal tirakat di makam, tanpa pikir panjang dia langsung tertarik karena penasaran bakal kayak gimana sih, semistis apa sih gitu. Nah awalnya sama Mbah Topo ini ditolak karena ya takutnya gara-gara nggak percaya tadi dia malah ngeganggu prosesi ritual sakralnya Mbah Topo ini.
Tapi ya Salim tuh cukup maksa di situ. Coba nego berkali-kali ke Mbah Topo. Ya udah, dia ngomong, "Aku ikut aja, Mbah. Sekalian lihat sendiri toh, biar tahu ini tuh beneran atau cuma mitos," gitu, kata Salim. Akhirnya disetujuin lah sama Mbah Topo, tapi dengan satu syarat. Jangan ngomong sembarangan, kata Mbah Topo. Jangan ngejawab kalau ada suara aneh apapun. Dan yang paling penting, jangan sampai nyebut nama sendiri. Nah, cukup unik tuh. Respon Salim tuh cuman ketawa di situ. Dia bingung kenapa nggak boleh nyebut nama sendiri. Tapi Mbah Topo cuman jawab, "Kalau kamu sebut namamu, dia bakal jadi tahu siapa yang bisa ngegantiin." Katanya gitu. Udah nih, malam harinya mereka berangkat ke makam leluhur sekitar jam 11 malam. Dan ya Selasa Kliwon tuh ya malamnya. Mereka jalan kaki berdua naik ke bukit kecil tempat makam itu berada. Suasananya sepi banget. Bahkan jangkrik pun itu nggak ada suaranya, Natmoy. Oke. Pemakamannya emang beneran kelihatan tua, nisan-nisannya gitu ya. Dan begitu duduk di depan nisan paling tua, Mbah Topo ini langsung mulai baca wiridnya dia. Sedangkan Salim cuma diem. Katanya dia pengen ngerekam audionya. Nah tapi baru juga beberapa menit hening, tiba-tiba mulai kedengeran ada suara kayak gamelan, Natmoy. Tapi suaranya tuh samar banget, kayak dari dalam tanah gitu. Nah Salim mulai agak panik tuh di situ. Dia yang kritis, tapi dia ngelihat langsung dan ngedenger langsung nih ada hal aneh yang terjadi di sekitar dia. Dia nanya ke Mbah Topo itu suara apa, tapi Mbah Topo nggak ngejawab. Beliau masih ngelanjutin komat kamitnya baca wirid di situ. Terus gak lama dari situ ada suara perempuan manggil pelan tapi jelas, "Lim, Lim, Salim." Nah refleks Salim tuh ngejawab, "Iya, itu." Terus tau gak Natmoy, detik itu juga angin tuh langsung stop, udara tuh langsung berubah. Dan Mbah Topo langsung ngebuka matanya, ngeliat melotot ke arah Salim kaget. Dengan nada berat dan tegas, Mbah Topo bilang, "Kamu ini dibilangin kok ngeyel, jangan dijawab. Kalau kayak gini ceritanya, kamu udah kebuka. Sekarang dia tahu kamu siapa." Ya Salim tambah panik jadinya. Iya. Terus tiba-tiba dari balik nisan itu muncul ada sosok perempuan pakai kebaya hijau, rambutnya panjang, berdiri diem. Tapi mukanya kabur, bukan gelap ya, tapi kayak beneran kayak uap panas dari dalam mukanya sendiri gitu loh muncul. Nah sosok ini tuh emang gak ngapa-ngapain, tapi katanya makin lama posisinya makin deket. Dan si sosok ini tuh senyumnya lebar, senyum yang lu gak bisa hilang deh di pikiran lu si senyumnya ini. Saking bener-bener kayak seremnya. Salim ngerangkak mundur, dia ketakutan. Tapi ya dia gak bisa gerak lebih jauh lagi, soalnya tanah-tanah di sekitarnya tuh jadi kayak berubah gitu Natmoy. Rasanya tuh kayak nisan-nisan jadi makin banyak. Pohon-pohon yang sebelumnya gak ada tuh juga tiba-tiba muncul. Salim tuh kayak kejebak gitu. Dan lebih tepatnya gak cuma dia sendiri, tapi sekaligus Mbah Topo juga kejebak di dalamnya. Jalan turun ke kampung juga jadi gak kelihatan, kehalangan gitu sama kabut. Suara gamelan juga makin jelas, tapi nadanya tuh kali ini sumbang, kayak emang dimainin pakai alat-alat yang udah rusak sama berkarat gitu loh. Dan di sela-sela suara gamelan ini ada suara lain. Ada suara anak-anak kecil ketawa, tapi bukan ketawa seneng gitu, tapi kayak pura-pura seneng. Nada itu palsu gitu, kayak gitu, kayak ngatain gitu. Terus ada suara langkah kaki juga, pelan, kayak diseret kayak orang jalan, tapi setengah badannya tuh mati. Nah itu tuh mulai kedengeran buat nyusul. Nah itu tuh mulai kedengeran juga. Mbah Topo langsung sigap berdiri. Beliau narik badan Salim buat berdiri, tapi Salim udah kayak nggak ada tenaga di situ. Dan puncaknya di sini Natmoy, Mbah Topo ini sempat ngomong ke Salim buat jangan ngeliat, jangan nengok, dan jangan sampai mata Salim itu berpapasan pandangannya sama mata mereka, dalam tanda kutip. Tapi semua itu udah telat. Dari kejauhan Mbah Topo ngelihat secara langsung detik itu juga. Dari balik arah kabut itu tiba-tiba muncul sosok-sosok aneh Natmoy. Gak cuma 1, 2, 3, gak cuma belasan, tapi ada puluhan. Pakaiannya putih kusut semua, jalannya pelan, ada yang bongkok, ada juga yang ngerangkak. Dan muka mereka tuh gak rusak, tapi kayak dijahit pakai kulit orang lain gitu loh.
Sosok-sosok ini pun beneran cuman kayak jalan aja, nggak berhenti muterin Salim sama Mbak Topo sambil badannya tuh goyang-goyang pelan kayak nggak kuat kena terpaan angin gitu. Tapi lama-kelamaan goyangnya badan mereka ini jadi kayak tarian Jawa, tapi versi rusaknya gitu loh. Pelan, anggun, tapi kaku dan kerasa janggal gitu loh. Tangan mereka terus kayak gerak-gerak, kepalanya miring sampai lehernya tuh bunyi krek-krek, kayak tulangnya pada patah remuk gitu loh. Salim tuh beneran kelihatan ketakutan banget. Salim mulai nangis di situ, tapi bukan nangis keras, nangis yang keluar dari tenggorokan mirip kayak orang yang mau mati gitu loh. Mbak Topo di sini cuma bisa diem sambil terus baca doa. Tapi nggak lama dari situ, Salim beneran udah nggak kuat, Nat, Moy. Badannya tuh gemeter kayak kejang lama-lama. Salim teriak-teriak bilang kalau katanya tuh dia ngerasa kayak ditarik gitu dari dalam badan. Otot-otot birunya tuh nonjol dari permukaan kulitnya. Matanya juga pelan-pelan mulai kosong. Mulutnya nganga, kayak sengaja dibuka gitu, kayak orang yang teriak tapi nggak keluar suara apa-apa. Terus kakinya tuh keangkat beberapa senti dari tanah. Dan kata Mbak Topo, Salim tuh kelihatan kayak badannya emang masih ada di situ, tapi jiwa dan sukmanya tuh udah ditarik keluar gitu loh, pergi. Mbak Topo sedih banget sebenarnya karena sadar kalau dia udah nggak bisa nyelamatin Salim di situ. Tapi yang Mbak Topo nggak nyerah lah. Dia nyoba, dia buru-buru ngebuka tas kainnya, ngambil botol kecil, disiram ke tanah, sampai terus baca-baca doa kenceng banget. Dan tanah tuh langsung getar gitu, Nat, Moy. Tapi bukannya ngasih jalan, dari arah tanah itu justru keluar asap tebel gitu, yang makin lama makin nutup pandangannya si Mbak Topo. Badan Salim juga pelan-pelan ketutup. Pokoknya di akhir malam itu Mbak Topo bisa ngeliat muka Salim tuh ngeliat ke arah dia. Salim senyum, tapi itu bukan senyumnya Salim. Itu tuh kayak senyum orang lain gitu. Orang lain yang kebetulan pakai mukanya Salim. Terus habis itu ada suara perempuan lagi. Suaranya parau, teriak gitu, bilang kayak siapapun yang menyebut namanya, dia yang akan tinggal. Kata gitu. Gila. Abis itu udah set, tebel asap tadi tuh nutup matanya Mbak Topo. Pokoknya pas Mbak Topo akhirnya bisa ngeliat lagi, kondisinya tuh udah subuh. Ayam-ayam udah mulai kedengaran berkokok dari kejauhan. Semua kondisi balik kayak semula. Tapi cuman ada Mbak Topo sendiri di sana. Salim tuh sama sekali nggak kelihatan. Coba dipanggil-panggil pun, dicari-cari keliling sama Mbak Topo, nggak ketemu-temu. Pas Mbak Topo turun dari makam, orang-orang ternyata udah pada nunggu di bawah. Mereka mulai mempertanyakan gitu, Salim tuh di mana. Tapi yang Mbak Topo cuma bisa duduk, diem, terus dia bilang, dia udah diganti. Udah nggak ada lagi tuh yang nanya-nanya setelah itu. Dan malam-malam setelah itu kehidupan tuh berjalan seperti biasa. Udah nggak ada korban lagi. Tapi katanya setiap malam keluarga Salim tuh masih sering semacam dapat pesan atau telepon gitu dari nomor yang nggak dikenal. Dan setiap diangkat, suaranya mirip banget sama Salim. Intinya titipan dari Mbak Topo yang sempat dititipin ke Jordan, si pengirim cerita ini, lebih ke arah ya dimanapun kita berada, kalau dengar suara yang manggil, kalau kita nggak kenal atau nggak tahu, jangan dijawab, pura-pura nggak denger aja, atau ya mungkin nengok aja, nggak usah dijawab. Karena sekalinya dijawab, bisa jadi ya kita jadi gantinya. Anjir. Tapi kan kadang juga suka refleks gak sih kalau ada orang yang manggil nama kita? Itu dia. Itu kan pasti kita akan, ya mau Bener. kita kenal atau enggak kan? Bener. Cuman ya mungkin lebih hati-hati aja kali ya. Anjir. Gue yakin Salim itu pasti masih ada sih. Dia maksudnya bukan meninggal gitu loh. Iya. Gue juga yakin sih. Cuman harus ada orang yang mungkin lebih sakti dibanding mbahnya Mbah Topo ya, buat bisa ngebalikin dia ke dunia yang beneran gitu. Semoga sih. Cerita yang bakal gue bawain kali ini mungkin bisa dibilang berkaitan sama mitos atau kepercayaan di salah satu gunung di Jawa Timur. Buat nama gunungnya, jujur gue tuh gak dapet clue apa-apa dari si yang ngirim cerita ini. Dia cuma bilang kalau gunung ini pada saat itu ya, bisa dibilang masih tergolong underrated atau sepi dari pendaki. Ini cerita kiriman dari Dwi, mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jawa Timur tahun 2012 lalu. Nah, karena dia tuh hobinya naik gunung, jadinya Dwi ini join lah sama UKM Mapala di kampusnya dia. Dan saking senengnya naik gunung, ada kali tiap 2 minggu sekali pasti mereka ngabisin weekendnya buat naik gunung. Sampai ada satu weekend, pas banget hari Jumat, Dwi ini tuh ngide lah buat ngedaki salah satu gunung. Tapi yang bisa dibilang gak rame pendaki.
biar bisa lebih nyantai lah sambil istirahat. Pas coba dicari-cari, nemu tuh salah satu gunung di pinggiran Jawa Timur. Intinya balik lagi, karena gunung ini pada saat itu masih sepi, jadi secara jalur ataupun fasilitas emang gak sebagus gunung-gunung lainnya. Bahkan sistem pos pendakian aja pada saat itu belum ada. Jadi ya warga di sana cuma sistem ngafalin beberapa titik ke arah puncak aja. Dwi di sini berangkat berlima, ada dia, terus kita samarin nih temennya namanya Debbie, Boni, sama Tias. Jadi 2 orang laki-laki sama 2 perempuan ya. Pokoknya mereka ini sampai di desa kaki gunung tuh sekitar sore gitu. Pas nyampe di desa, jujur warga-warga sekitar tuh kaget, karena kok ada orang yang pengen naik gunung ini. Karena selama ini tuh belum ada yang pernah ke situ. Dan pas tahu info barusan, Dwi sama teman-temannya jadi tambah semangat ngedaki. Soalnya kalau misalnya beneran, ya berarti bisa dibilang mereka jadi salah satu pendaki pertama di gunung itu. Ya. Awalnya sebenarnya sama salah satu warga desa, sebut aja namanya Pak Is, itu tuh udah diwanti-wanti dan disuruh balik aja lah semuanya. Soalnya katanya medannya tuh curam sama bahaya. Tapi ya mereka batu aja, mikirnya sih udah jauh-jauh sampai situ, masa harus pulang lagi. Capek lah kalau kayak gitu. Akhirnya ya udah dibolehin nih sama si Pak Is. Tapi dengan berbagai syarat yang kedengaran ini asing buat mereka. Pertama, mereka harus ditemenin sama warga lokal di situ buat jadi penunjuk jalan di depan. Terus kedua, katanya secara urutan barisan tuh nggak boleh ganti-ganti atau ketukar-tukar gitu. Aneh banget ya. Iya makanya. Dan yang terakhir, pokoknya Dwi sama teman-temannya ini beneran harus ngikutin perintah dari si warga lokal pemandunya ini. Sebenarnya di sini cukup ribet dan lumayan aneh kan, apalagi buat Dwi sama teman-teman yang udah sering naik gunung, mereka makin bingung aja dengernya. Tapi ya udahlah, karena pengen naik gunung itu, akhirnya mereka ikutin. Toh paling ntar seiring perjalanan bisa lebih fleksibel, mereka mikirnya gitu. Nah tapi Dwi tuh kayak ngerasa beneran aneh aja. Soalnya katanya dia ngelihat sendiri kalau si satu warga lokal yang jadi pemandu itu, sebut aja Mas Naryo ya, sebelum berangkat kayak semacam ngejalanin ritual dulu. Dibaca-bacain mantra sama Pak Is, si Mas Naryo ini. Terus ada tali putih, terus berlonceng di tali, dan ada di badannya dia. Jadi intinya si Mas Naryo badannya tuh kayak ditali muter, terus disisain tali panjang buat jadi semacam ekor buat dipegang masing-masing pendaki. Nah terus selama perjalanan, Dwi sama temen-temennya tuh harus jalan benar-benar megang talinya, nggak boleh lepas sama sekali. Kalau kata Mas Naryo, pas udah mulai jalan sih, ini tali gaib. Jadi tali yang bakal ngejagain barisan mereka dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Jadi diusahain secara posisi pendaki tuh emang masih di antara tali itu. Dan kalau misalnya amit-amit ada yang keluar dari area tali, takutnya tuh ada setan yang berusaha ngegantiin posisinya gitu. Nah, lonceng di belakang badan Mas Naryo itu buat apa? Lonceng ini tuh bunyi kalau emang ada setan yang masuk ke rombongan dia. Jadi semacam alarm gitu, Moibi. Dwi sama teman-teman sih nggak begitu percaya ya sebenarnya. Tapi Mas Naryo nih kelihatan benar-benar serius nih sama ini. Bahkan yang awalnya dikira perjalanan bakal lebih fleksibel, ternyata beneran makin ribet. Setiap langkah tuh kayak benar-benar diatur lah sama dia. Tapi makin jauh jalan, kayaknya apa yang diomongin sama Mas Naryo tuh beneran adanya tuh, Moibi. Cuaca tuh lagi biasa-biasa aja, gak ada angin, gak ada hujan. Tapi Dwi sama teman-temannya itu bisa ngerasa kalau ada beberapa titik di jalur yang pas mereka lewatin, beneran kayak tiba-tiba kerasanya tuh engep, rame gitu. Padahal jalanannya kosong, luas. Dan jadi kayak tiba-tiba ada angin segede badan orang nyenggol, atau bahkan sampai nabrak mereka berkali-kali. Si Boni aja nih sampai hampir jatuh gitu ke lereng jurang gitu, saking kencengnya ditabrak angin. Dan si Debbie yang posisinya lagi di tengah rombongan juga pelan-pelan jadi kayak sesak nafas gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tias yang kebetulan di barisan paling belakang tuh ternyata nginjek lobang, terus bikin dia semacam jatuh di pinggir lereng jurang gitu. Dan pas dilihat kakinya tuh udah nyangkut di akar-akar pepohonan. Di sini dia panik nih. Dan di sini Mas Naryo nyoba buat nenangin Dwi sama temen-temennya buat jangan gegabah dulu. Biar si Mas Naryo aja nih yang nyamperin Tias, biar urutannya gak berubah. Tapi karena Tias kelihatan teriak-teriak histeris, Boni langsung sigap aja tuh lari nyamperin Tias, disusul sama Dwi di urutan barisan paling depan.
Mereka kayak nggak ngikutin perintah si Mas Naryo. Mas Naryo tuh ngelihat itu langsung kaget kan, karena langsung berantakan kan barisan mereka. Dia langsung buru-buru lari biar secara posisi masih sama lah paling depan. Di situ nggak lupa si Mas Naryo nih nyuruh Debbie buat tetap ngikutin arah lari mereka. Dan udah tuh Mas Naryo, Dwi sama Boni saling bantu lah buat nyelamatin Tias yang posisinya beneran udah dikit lagi jatuh ke jurang. Baru juga nyelamatin Tias, pas masih pada duduk di tanah gitu, tiba-tiba loncengnya bunyi kenceng banget bertubi-tubi Moy, Bi. Di sini semuanya langsung kaget, terus pas pelan-pelan nengok ke belakang, ternyata Debbie tuh udah berdiri diem jauh dari mereka. Sama Mas Naryo, si Debbie ini langsung disamperin, terus ditanya-tanyain. Tapi Debbie diem aja tuh sambil terus senyum-senyum aneh gitu. Dan untuk pertama kalinya di sini, Mas Naryo tuh kelihatan sedikit panik nih. Dan abis itu pokoknya Mas Naryo cuma nyuruh Dwi dan rombongannya untuk buru-buru cepetin langkahnya biar bisa istirahat di tempat pemberhentian berikutnya. Di situ Dwi, Boni, bahkan Tias pun tuh ngerasain perasaan yang sama. Ngerasa kalau Debbie ini tuh tiba-tiba berubah. Karena hampir di setiap perjalanan si Debbie ini bener-bener matanya tuh melotot, terus suka senyum-senyum, ketawa-tawa sendiri sambil nyapa sekeliling hutan, padahal gak ada siapa-siapa. Terus full di perjalanan sampai ke titik peristirahatan itu, Debbie tuh kayak gak berhenti-berhenti senandung tapi pakai bahasa Jawa. Tapi ya masih dalam rombongan. Bahkan balik ke posisi awal, dia tuh di urutan kedua, di belakang Dwi persis. Tapi gilanya Moy, Bi, Boni yang ada di urutan ketiga tuh yakin banget kalau di depannya ini tuh ya si Debbie. Meskipun kondisi jalanan gelap banget karena udah malam, tapi dia yakin banget pas terus jalan ngedeket ke lokasi yang dituju, si Boni ini kaget karena sosok yang dikira Debbie di depannya itu tuh ternyata badannya si Dwi. Mereka langsung bingung nih, kemana lagi nih si Debbie. Intinya di situ Mas Naryo ngebagi tugas. Ada yang ikut dia buat turun lagi ke jalur tadi buat nyariin si Debbie. Terus sisanya biar nunggu sembari istirahat, biar sekalian yang lain tuh masang tenda. Dan akhirnya Dwi lah yang nemenin si Mas Naryo. Kondisi di situ makin parah karena pelan-pelan pas Dwi sama Mas Naryo turun gunung lagi, tiba-tiba tuh hujan deras. Tapi di tengah suara hujan, Dwi tuh masih bisa ngedengar dari kejauhan kayak ada suara senandung Jawa gitu. Mirip banget lah sama suaranya Debbie. Disamperin lah sama Dwi, dia misah dari Mas Naryo. Dan bener aja Moibi, di tengah hutan gunung yang secara kontur tuh miring terjal gitu, udah ada si Debbie berdiri sendirian sambil masih nyanyi-nyanyi Jawa. Tapi gilanya lagi, kan ini hujan deras, tapi Debbie tuh malah kayak ngelepas pakaiannya gitu, kayak gak kedinginan sama sekali. Pas Dwi lari ngedekat ke arah Debbie, tiba-tiba dari jauh ada suara ibu-ibu yang teriak gitu bilang, "Dok, balik Dok, Biung di sini." Biung apa Net? Biung tuh kalau pakai bahasa Jawa artinya ibu. Oh ibu. Nah nggak tahu nih tapi ini tuh suara siapa. Tapi Debbie tuh bukannya nyamperin Dwi, dia malah langsung dadah-dadah terus bilang, "Udah ya Wi, aku sudah dipanggil ibuku, aku pulang dulu yo." Terus lompat gitu aja, ngegelinding kenceng banget, makin lama makin turun gitu. Kayak orang yang jatuh ke jurang gitu Moibi. Dan lama-kelamaan bener-bener hilang tuh si Debbie. Udah pokoknya ini jadi terakhir kalinya Dwi ngelihat sosok si Debbie. Wow. Pas Mas Naryo nyamperin Dwi pun, dia beneran gak bisa ngomong apa-apa saking gak percaya sama apa yang dia lihat. Tapi intinya untuk beberapa hari setelahnya, atas laporan warga ke pihak kampus, akhirnya dikerahin lah tim SAR buat nyari keberadaan dari Debbie. Beberapa hari jujur yang ketemu cuma pakaian Debbie yang dia buka tadi itu. Bahkan pas tim SAR nyusurin jurang arah Debbie ngegelinding, itu tuh juga gak ditemuin apa-apa. Sampai sekarang sosok Debbie ini tuh masih belum juga ketemu. Dwi dan teman-temannya akhirnya udah mutusin buat pensiun dari dunia pendakian karena traumanya mereka ini. Anjir, lu bayangin Bi, kayak temen deket lo naik gunung bareng terus hilang gitu aja karena yang nggak ngikutin rules yang ada di gunung itu gitu kan. Ya traumanya pasti sampai sekarang sih. Maksudnya kalau gue memposisikan diri gue sebagai si Dwi itu ya, melihat temen gue hilang sih pasti ada ketakutan sendiri buat balik lagi ke sana ya. Cheers, semoga bisa ketemu deh temennya itu.
那种很酥脆的口感，夹馅既有红茶奶油的醇厚，又有蜜桃果酱的清新。快来做做看吧！